Bab 3312 ketika panah sinyal dikirim, puluhan juta saudara akan datang membantu. Datangi. Mileye mendongak dengan dentuman keras. Tiba-tiba, di kedalaman langit, sebuah pusaran raksasa muncul, dan pada saat berikutnya, seorang gadis kecil dengan perlahan muncul. Gadis kecil ini mengenakan kaos putih dengan gambar panda yang sangat lucu di tengahnya. Sedangkan bagian bawahnya adalah celana jeans dengan beberapa robekan di bagian lutut dan dia mengenakan sepatu putih kecil yang sangat bersih. Di kepalanya, dia memakai headphone, dari dalamnya terdengar suara yang sangat menggoda, sambil kaki kecilnya terus bergerak mengikuti irama yang menggoda. Di atas bahunya, ada si kecil putih. Makhluk kecil itu berwarna putih salju, matanya terbuka lebar, sangat ingin tahu. Menyaksikan orang yang datang, ekspresi Mileye membeku. Dia memanggil Yana dan si putih. Ini benar-benar di luar dugaannya. Kemudian, Katian tiba-tiba berbicara, "Yana." Mendengar kata-kata Katian, Yana segera tersentak, dia segera terbang ke samping Katian, memberi senyuman, "Kak Faro." Dengan itu, dia melambaikan tangannya ke arah Mileye, "Mile, hai." Si putih juga melambaikan cakarnya ke arah Mileye, memberi senyuman. Mileye berbicara, "Yana." Si putih, "Halo." Yana menyaksikan Mileye dengan seksama, "Mile, kamu terlihat agak lemah ya." Ekspresi Mileye membeku. Katian tiba-tiba berbicara, "Bertarung." "Bertarung." Yana memalingkan kepalanya, menyaksikan roh-roh dewa. Dia mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berbicara, "Si putih, panggil bantuan." Si putih memberi anggukan tegas, kemudian dengan tiba-tiba memukul dua cakarnya. Menangis. Suara tepukan cakar yang jelas tiba-tiba terdengar. Mileye mengedipkan matanya, tanpa bergerak. Pada saat itu, si putih memukul cakarnya sekali lagi. Grogi. Tiba-tiba, semua dimensi waktu di tengah arena segera terbelah, tingkat alam dan gelombang kekuatan mengerikan menyapu semua. Energi-energi ini mengalir seperti sungai menuju tempat ini, kekuatan yang luar biasa membuat semua orang di tengah arena terkejut. Mileye terkejut di dalam hatinya, "Ini." Yana tiba-tiba mengeluarkan sebatang permen lollipop, menjilatnya sebentar, lalu berkata, "Ketika panah sinyal dikirim, puluhan juta saudara akan datang membantu, berjumpa dengan Tiandao dunia puluhan ribu surgawi." Keren, bukan? Mil kamu. Kekuatan Tiandao dari satu dunia mungkin tidak begitu kuat, tapi jika semua Tiandao dari seluruh alam semesta digabungkan. Mengerikan. Mileye merasakan ketakutan. Ini sama seperti kekuatan kepercayaannya. Kekuatan Tiandao dan kepercayaan dari segala penjuru menganut kepercayaan kepada si putih. Keteguhan kepercayaan ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Mileye saat ini. Gelombang tak terbatas dari kekuatan Tiandao dan kekuatan roh-roh dewa datang menghantam. Dalam sekejap, para master roh dewa di arena itu wajahnya berubah dramatis. Kemudian segera terdispersi oleh kekuatan-kekuatan ini. Segera hancur dengan gemuruh yang menggelegar. Dalam sekejap, para master roh dewa di arena itu secara paksa terdorong puluhan ribu yard, beberapa di antaranya yang melarikan diri lambat, segera hancur dan karena mereka memiliki kemampuan hidup kembali, mereka kemudian hidup kembali hanya untuk kembali hancur lagi. Menyaksikan pemandangan di depannya, Mileye merasa seperti kepalanya menjadi berat. Dia tidak pernah menduga bahwa makhluk kecil ini begitu menakutkan. Mengesankan sekali. Bisa. Pada saat itu, di ujung pandangan jauh, pria berjubah merah tiba-tiba berteriak marah. Sejak itu, para master roh dewa di arena itu segera mundur. Tidak lama kemudian, para master roh dewa berbalik dan menghilang di ujung langit bintang. Mileye memandang ke ujung langit itu, mendapatkan kerutan di dahinya. Pada saat itu,
Si putih menggerakkan cakarnya dan kekuatan yang kuat segera menghilang. Di tengah arena, semua orang terpesona menatap makhluk kecil ini. Menyaksikan tatapan mereka, si putih mengedipkan matanya, wajahnya menjadi sedikit merah, seolah-olah malu dan dengan cepat menyembunyikan kepalanya di balik kepala Yana. Pada saat itu, Katian tiba-tiba menatap Mileye. "Apa rencanamu selanjutnya?" Mileye tetap diam. Katian berbicara, "Maukah kamu bergabung dengan kami?" Mileye menggeleng, "Lebih baik tidak. Lebih baik sendiri menikmati alam kebebasan." Katian memberi anggukan sedikit, "Jaga dirimu baik-baik." Setelah berbicara, Katian menatap Yana dan si putih. Yana mengedipkan matanya, "Kak Faro, bisakah aku dan si putih bermain di sini sebentar?" Katian dengan tenang berbicara, "Tidak bisa." Yana merasa agak putus asa. Katian berbicara, "Ayo pergi." Yana dengan rasa putus asa memperhatikan Mileye. "Mile, selamat tinggal." Mileye tersenyum, "Sampai nanti." Katian segera menghilang di kegelapan bintang bersama mereka. Setelah mereka pergi, Mileye melihat Liana Ye, Lydia dan Tu yang berada cukup jauh, tanpa interaksi sama sekali. Mileye merasa agak heran. Ketiga gadis ini, "Lydia, kenapa rasanya agak tidak biasa?" Saat itu, Liana Ye tiba-tiba berkata, "Aku pergi." Setelah berbicara demikian, dia segera naik ke atas pedang terbangnya dan menghilang di langit. Tu juga berbicara, "Aku juga pergi." Setelah berbicara demikian, dia segera menghilang di kegelapan bintang. Ekspresi Mileye membeku. Hanya tersisa Lydia yang mengenakan gaun putih. Mileye menatap Lydia, dan Lydia memberi senyuman sedikit. "Sebelumnya kita memang tidak sejalan." Mileye bingung, "Kenapa?" Lydia dengan ringan berbicara, "Sebelumnya kita memiliki pandangan yang berbeda, sehingga sering terlibat pertengkaran. Sekarang seharusnya tidak akan terjadi lagi." Mileye tertawa, "Baguslah. Jangan dikatakan, benar-benar takut gadis-gadis ini bertengkar." Lydia berpakaian putih dengan serius berkata, "Kak, para roh dewa ini sangat misterius dan tidak sederhana. Mereka sekarang menargetkanmu, jadi hati-hati sendiri." Mileye memberi anggukan, "Aku tahu." Lydia tersenyum kecil, "Aku pergi sekarang." Mileye tertawa, "Baiklah." Lydia berpakaian putih tiba-tiba mendekati Mileye. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya pada Mileye. Di dalamnya ternyata terdapat lebih dari 1 miliar kristal ilusi sejati. Mileye agak heran, "Lydia, ini?" Lydia mengedipkan matanya, "Aku menemukannya." Mileye terpaku. Lydia tersenyum, lalu memeluk lembut Mileye, "Kak, jaga dirimu." Setelah berbicara demikian, dia segera berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Di tengah arena, hanya tersisa Saphira Mu. Mileye menatap Saphira Mu dan Saphira Mu memberi senyuman sedikit, "Aku juga akan pergi." Mileye berbicara, "Kak Saphira, maukah kita pergi bersama?" Saphira Mu memberi anggukan, "Baiklah." Lalu, kakak dan adik berjalan ke kejauhan. Mileye tersenyum, "Sister Saphira, sudah lama sekali kita tidak bertemu." Saphira Mu dengan lembut berbicara, "Aku berjalan lebih cepat dan lebih jauh." Sambil berbicara demikian, dia menatap ke langit yang dalam. Alam semesta ini benar-benar sangat besar. Mileye memberi anggukan, "Benar." Saphira Mu tertawa, "Kamu tumbuh dengan sangat cepat awalnya. Aku pikir kamu akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk sampai ke sini, tetapi ternyata kamu begitu cepat." Mileye menggeleng, "Dibandingkan dengan kalian, kekuatanku masih lemah." Mileye menyadari bahwa kekuatan Saphira Mu dan Liana Ye terus meningkat dengan cepat. Setiap kali mereka bertemu, kekuatan mereka selalu jauh lebih kuat. Hal ini wajar, mengingat Saphira Mu dan yang lainnya juga tengah berlatih, tidak mungkin untuk tetap berada di tempat yang sama.
Mileye merasa sedikit sedih. Dia menyadari bahwa dia perlu bekerja lebih keras lagi. Pada saat itu, Saveramu tiba-tiba berbicara, "Apakah kamu menyaksikan kekuatan kepercayaan dari makhluk kecil tadi?" Mileye memberi anggukan, "Ya." Saveramu tersenyum, "Kekuatan keyakinan itu sungguh luar biasa, bukan?" Mileye tersenyum, "Luar biasa. Kemampuan si putih ini benar-benar luar biasa." Saveramu memandang Mileye, "Sepengetahuan saya, kamu kini telah menguasai seluruh alam semesta di bawah, termasuk alam semesta paralel. Sebenarnya kamu juga bisa mencapai tingkat kekuatan yang dia miliki." Mileye tetap diam. Saveramu memberi senyuman, "Tidak ada yang tahu batas atas kekuatan kepercayaan. Dan sekarang, kamu sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mencapai batasnya." Mileye memberi anggukan, "Aku mengerti." Saveramu berhenti berjalan dan tersenyum, "Anak kecil, sepanjang perjalanan ini, alam semesta ini memberiku begitu banyak kejutan dan kejadian tak terduga. Dunia di luar sana lebih menarik, tetapi alam semesta ini sangat realistis, itu semua tentang kekuatan. Jadi, kamu harus bekerja keras." Mileye memberi anggukan, "Baiklah." Saveramu dengan lembut membelai kepala Mileye dan tersenyum, "Sampai jumpa." Setelah berbicara demikian, dia segera naik ke pedang terbang dan dalam sekejap menghilang di ujung langit. Mileye menatap langit, berbicara dengan lembut, "Sampai jumpa." Pertemuan ini, dia tidak tahu kapan akan bisa bertemu lagi.